Nikmati liburan di Lombok, John Hartman akui tepat latih timnas Indonesia. John Hartman tolak dua negara sekaligus demi tim Merah Putih. Vietnam ketar-ketir skuad Garuda targetkan juara Piala AFF 2026. Jadwal Piala AFF bentrok, dua bintang timnas terancam absen. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nikmati liburan di Lombok, John Hartman akui tepat latih timnas Indonesia. John Hartman tampaknya punya cara unik untuk menyelami fanatisme sepak bola Nusantara. Alih-alih pulang ke Inggris, sang nahkoda justru memilih melokal di pesisir Lombok untuk merasakan langsung denyut nadi supporter kita. Momen santai ini menjadi saksi bisu pengakuan jujurnya bahwa melatih timnas Indonesia adalah keputusan paling tepat dalam perjalanan karir profesionalnya. Bicara soal pelatih yang cepat beradaptasi, John Hartman layak disebut sebagai pelatih King Indo. Melalui unggahan viral di media sosial, ex-pelatih Kanada ini kedapatan asyik bermain bola tanpa baju bersama anak-anak lokal di pantai Lombok. Akun Fabrizio Lombok bahkan menyoroti kegirangan pelatih berusia 50 tahun itu saat berfoto dengan warga pasca membawa Indonesia menjadi runner-up FIFA Series 2026. Ia seolah membuktikan bahwa untuk memimpin Garuda, seseorang harus terlebih dahulu mencintai tanahnya. Di balik aksi melokalnya, Hartman menyimpan alasan kuat mengapa ia menolak tawaran negara lain demi Indonesia. Ia merasa dengan 280 juta penduduk yang mayoritas gila bola, Indonesia adalah tempat yang sempurna bagi jiwanya. Baginya, menangani skuad Garuda adalah kesempatan paling menyenangkan di jagat sepak bola saat ini. Fokusnya bukan lagi sekedar peringkat, melainkan misi besar membawa negara dengan dukungan supporter luar biasa ini menuju panggung Piala Dunia. Sebagai langkah awal, Hartman menegaskan bahwa ia akan lebih banyak mendengarkan masukan dari pihak yang lebih berpengalaman. Ia mengaku sudah menjalin komunikasi intens dengan kapten tim dan pemain kunci demi memahami kondisi internal tim secara mendalam. John Hartman tolak dua negara sekaligus demi tim Merah Putih. Reputasi mentereng John Hartman di panggung dunia ternyata sempat memicu persaingan sengit di bursa pelatih internasional awal tahun ini. Fakta mengejutkan terungkap bahwa sang pelatih asal Inggris ini secara berani menolak tawaran dari dua negara sekaligus demi menerima pinangan Merah Putih. Bicara soal kursi kepelatihan timnas, kita semua tahu kalau mencari sosok yang pas itu ibarat mencari jarum dalam jerami. Tapi beruntung PSSI berhasil mengunci tanda tangan John Hartman yang diperkenalkan secara resmi di Hotel Mulia pada pertengahan Januari 2026 kemarin. Namun, ada cerita menarik di balik peresmiannya. Sebelum mantap memilih Indonesia, Hartman dikabarkan menjadi buruan utama Federasi Honduras dan Jamaika yang sangat berambisi memakai jasanya. Alih-alih memilih zona nyaman di Amerika Tengah, Hartman justru melihat tantangan di Indonesia jauh lebih memikat. Ia menegaskan bahwa seluruh karirnya selalu berkaitan dengan upaya membangun dan bekerja sama dengan federasi yang memiliki semangat membawa negara ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Baginya, sepak bola Indonesia saat ini sudah sangat siap untuk melangkah lebih tinggi karena didukung oleh pemain berkualitas dan liga profesional yang terus berkembang positif. Negara ini siap, tidak ada alasan. Pemain berkualitas ada kemampuan, ada liga yang profesional, ini saatnya. Tegas pelatih berusia 50 tahun itu. Tak lupa, ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas kepercayaan besar yang diberikan kepadanya. Ia menganggap dukungan penuh dari federasi adalah faktor kunci dalam membangun masa depan skuad Garuda yang lebih kokoh. Vietnam ketar-ketir skuad Garuda targetkan juara Piala AFF 2026. Kebangkitan masif skuad Garuda di bawah komando John Hartman rupanya mulai menciptakan kegelisahan luar biasa bagi para rival abadi. Media Vietnam kini dilaporkan ketar-ketir melihat ambisi Indonesia yang menargetkan juara di ajang bergengsi se-Asia Tenggara tersebut. Perlu diketahui sebelumnya, perubahan jadwal turnamen ke periode 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dinilai sebagai keuntungan mutlak bagi Indonesia. Jadwal baru ini bertepatan dengan masa pramusim di Liga-Liga Eropa dan Asia Timur
Yang artinya, PSSI tidak akan lagi terjebak dalam drama perselisihan dengan klub luar negeri terkait izin pemain. Semua bintang abroad memiliki kesempatan besar untuk dipanggil tanpa terhalang agenda resmi klub. Media Vietnam tersebut mengakui bahwa situasi ini akan membuat kekuatan Indonesia tidak lagi tereduksi seperti edisi sebelumnya. Dengan potensi turunnya full squad, termasuk pilar-pilar yang merumput di Eropa, publik Vietnam merasa was-was dan mulai mengakui bahwa trofi juara sangat mungkin mendarat di Jakarta. Masih ada harapan bahwa tim nasional Indonesia akan memenangkan Piala AFF untuk pertama kalinya. Ini menandai awal baru untuk membangun kembali prestasi tim nasional Indonesia. Lanjut ulasan media tersebut. Sejarah mencatat kita adalah raja tanpa mahkota dengan koleksi 6 gelar runner-up, di mana Thailand seringkali menjadi mimpi buruk di partai puncak. Namun, dengan kekuatan penuh yang bisa dikerahkan pada Juli mendatang, optimisme untuk mematahkan dominasi gajah perang kini terasa semakin nyata. Piala AFF 2026 bukan sekedar turnamen regional, melainkan panggung validasi bahwa Sang Garuda telah siap kembali bertahta sebagai penguasa sejati di tanah Asia Tenggara. Jadwal Piala AFF bentrok, 2 bintang timnas terancam absen. Optimisme John Hartman menyambut Piala AFF kini harus berbenturan dengan realita jadwal yang karut-marut. Bentroknya agenda skuad Garuda dengan kompetisi antar klub Asia menciptakan dilema besar bagi PSSI dan klub. Isu mengenai jadwal Piala AFF bentrok ini bukan sekedar masalah teknis, tapi ancaman serius bagi kedalaman tim karena 2 bintang timnas terancam absen di laga pembuka. Perlu diketahui sebelumnya, persoalan ini bermula dari jatah kuota Indonesia di kompetisi Asia musim 2026-2027 sebesar 0,5+1, di mana satu tim wajib melewati babak playoff AFC Champions League 2. Jika Persib Bandung keluar sebagai juara Super League, mereka dijadwalkan melakoni laga hidup mati di markas lawan pada 28 Juli 2026. Masalahnya tepat sehari sebelumnya, timnas Indonesia sudah harus menjamu Kamboja di laga perdana grup A Piala AFF. Bentrok jadwal ini membuat nama-nama seperti Tom Hai, Eleno Renders, Beckham Putra, hingga Maklok berpotensi absen membela Garuda jika harus memperkuat klub di Asia. Situasi ini menuntut kebijakan federasi agar tidak ada pihak yang dikorbankan. Pilihan paling realistis adalah mengizinkan Tom Hai dan kolega berjuang di playoff Asia terlebih dahulu demi mendongkrak ranking Liga Indonesia. Barulah setelah itu mereka menyusul ke skuad Garuda untuk sisa fase grup. Bagaimanapun, kesuksesan klub di level kontinental adalah marwah sepak bola nasional yang wajib didukung penuh. Keberhasilan di Asia secara otomatis akan menaikkan martabat liga kita di mata dunia. John Hartman kini harus bersiap dengan skenario tanpa pilar utama di awal turnamen karena sinergi yang tepat antara kepentingan klub dan negara adalah satu-satunya jalan agar keduanya tidak tumbang secara bersamaan.